Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mama Rasya Mauza. Nah, hari ini aku buat bomboloni. Ini bomboloninya lembut banget, gembul menul-menul, weight-nya tinggi banget. Ini cocok untuk dijualan buat pecinta bomboloni. Yuk merapat. Langsung aja ke cara pembuatannya. Di sini aku campurkan 200 gram tepung terigu protein tinggi dan 50 gram tepung terigu protein sedang, lalu 40 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan. Aku di sini pakai merek Saf Instan ya teman-teman, Saf Instan Gold. Lalu bahan keringnya ini kita aduk tercampur rata sampai si raginya ini benar-benar rata tercampurnya ya teman-teman. Lalu tambahkan 1 butir telur utuh, ini aku pakai ukuran kecil, kira-kira beratnya 45-50 gram. Lalu tambahkan 90 gram air dingin, ini air dari kulkas ya teman-teman. Kemudian ini siap untuk kita mixer. Di sini aku mixer dengan speed rendah aja. Ini kira-kira kita mixer sampai si bahannya ini semua tercampur rata dan membentuk gumpalan seperti ini. Setelah tercampur seperti ini kita hentikan mixernya. Lalu di sini akan aku tambahkan setengah sendok teh garam dan juga 20 gram margarin. Di sini untuk margarinnya aku pakai Mother Choice ya. Teman-teman bebas mau pakai merek apapun. Cuman di sini menurut aku pakai Mother Choice itu lebih wangi dan lebih enak hasil donatnya ya. Ini lalu kita mixer sampai si adonannya ini kalis elastis dan sampai membentuk window pane. Ini kira-kira aku mixer selama 5-7 menitan. Jangan biarkan adonannya ini sampai panas jika kelamaan di mixer ya teman-teman. Jadi secukupnya aja mixernya. Ini lalu aku bulatkan kayak gini supaya si adonannya ini bulat padat rapat ya teman-teman. Jadi tidak ada rongga di bagian dalamnya. Nah setelah bulat kayak gini, ini kemudian aku potong menjadi beberapa bagian. Nah satu bagiannya ini beratnya kira-kira 30 gram. Setelah itu ini akan kita bulatkan. Ini aku lipat-lipat dulu sampai padat. Kira-kira kayak gini ya teman-teman. Nah ini tuh gunanya untuk mempermudah saat kita meroundingnya, jadi lebih cepat dan lebih mudah bulat padat ya teman-teman. Nah ini akan aku rounding seperti ini. Ini aku roundingnya sebentar aja karena sebelumnya udah aku lipat-lipat. Nah jadinya hasilnya jadi lebih rapi. Lalu bagian dalamnya atau bagian bawahnya ini aku rekatkan supaya padat. Nah ini aku ulang gimana cara ngeroundingnya. Jadi bagian telapak tangan dan ujung jari itu menempel di alas kerja. Jadi bisa menghasilkan bentuk bulat yang sempurna. Ini kemudian kita resting di wadah tertutup seperti ini selama lebih kurang 20 menitan. Sambil menunggu resting, di sini aku siapkan alas donatnya yang udah ditaburi tepung untuk mempermudah saat kita menggorengnya nanti. Jadi tinggal diletak aja, nggak usah diambil donatnya karena itu bisa membuat si donatnya ini tidak bagus saat digoreng ya. Tahap selanjutnya di sini akan aku tekan dengan penekan donat. Ini jangan terlalu ditekan ya teman-teman. Nah kira-kira seperti ini. Sebelumnya ini adonannya harus ditaburi tepung terlebih dahulu. Nah seperti ini ya teman-teman, ini aku tekan-tekan gak pakai tenaga, pelan-pelan aja. Atau jika teman-teman tidak memiliki penekan donat, bisa ditepuk-tepuk menggunakan tangan seperti ini. Oke, setelah itu ini akan kita proofing selama lebih kurang 1 jam sampai 2 jaman. Kalau aku sih ini aku proofing selama 2 jaman karena suhu memang lagi mendung di rumah. Jadi waktu proofing itu tidak sesuai patokan ya teman-teman. Jika dirasa adonannya sudah cukup mengembang, itu baru siap untuk digoreng. Jadi teman-teman harus memperhatikan kondisi donat masing-masing ya. Selanjutnya di sini ada tahap penggorengan. Di sini aku pakai suhu di 160 derajat Celcius. Jadi dalam menggoreng donat ini wajib menggunakan termometer minyak ya, supaya suhu minyaknya stabil dan hasil donatnya nantinya akan bagus.
Nah, di sini aku masukin donatnya satu persatu seperti ini. Masukinya itu perlahan-lahan supaya donatnya ini tidak langsung masuk blek gitu ya teman-teman. Jadi tidak seperti terjatuh karena itu nanti bisa menghasilkan donat yang kurang bagus. Jadi kita masukinya pelan-pelan, perlahan-lahan seperti ngurus bayi ya teman-teman. Harus benar-benar sabar. Nah, ini setelah bagian bawahnya kecoklatan, ini lalu kita balik. Cukup satu kali balik aja, kalau dibolak-balik ini bisa menyerap minyak donatnya ya. Jadi jika dirasa bagian bawahnya sudah kecoklatan, ini cukup satu balik aja. Dan ini akan kita tunggu lagi sampai si bagian bawahnya lagi berwarna kecoklatan. Jika bagian bawah dan atasnya sudah kecoklatan, ini udah mateng, lalu kita hentak-hentakkan dengan penirisnya. Ini siap untuk kita angkat. Nah, kira-kira seperti ini kita lakukan hal yang sama hingga kita selesai menggoreng donat atau bomboloninya ya. Ini kemudian aku tiriskan di cooling rack seperti ini supaya minyaknya jatuh. Dan untuk isiannya di sini udah aku siapkan 150 gram mentega putih dan 150 gram mentega kuning ya teman-teman. Di sini akan kita buat isian bomboloninya. Aku buatnya menggunakan margarin karena aku mau buat buttercream. Lalu tambahkan 150 gram gula bubuk. Ini aku pakai gula pasir yang aku blender ya teman-teman. Nah, di sini kita mixer menggunakan speed rendah aja. Di sini aku aduk-aduk dulu karena bertaburan ya. Nah, kira-kira kayak gini, ini akan kita mixer sampai si margarinnya ini mengental dan tercampur rata. Nah, di sini aku masukkan gulanya itu 2 tahapan, jadi tidak aku masukkan semuanya. Ini aku bagi-bagi aja. Oke, ini aku aduk-aduk dulu supaya gulanya tidak bertaburan kemana-mana dan aku lanjut mixer sampai tercampur rata. Ini aku mixer krimnya lebih kurang selama 10 menitan supaya hasilnya benar-benar creamy dan tidak mengendal di lidah ya teman-teman. Nah, jika dirasa sudah tercampur rata, ini aku ratakan kembali menggunakan spatula. Selanjutnya di sini akan aku mixer lagi sampai si krimnya ini benar-benar putih ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jika sudah hampir putih kayak gini, lalu aku tambahkan susu kental manis sebanyak 100 gram. Untuk kental manisnya ini bebas ya, mau merek apapun. Selanjutnya ini akan kita mixer kembali selama 2-3 menitan menggunakan speed rendah aja sampai tercampur. Ini tuh buttercreamnya enak banget ya teman-teman. Ini tidak bikin enek dan tidak mengendal di lidah. Bisa dilihat ini teksturnya lembut banget. Ini tidak terlihat seperti mentega yang dikocok ya. Ini lebih terlihat seperti whipped cream. Tuh. Lembut banget ya teman-teman kelihatannya. Ini enak banget. Sumpah ini enak banget teman-teman. Ini wajib coba sih, wajib recook buttercreamnya, resep buttercreamnya. Oke, di sini untuk perasanya aku ambil 100 gram buttercream lalu aku tambahkan 1 sendok makan selai strawberry. Teman-teman bisa menambahkan rasa sesuai selera ya. Bisa mau selai strawberry, selai blueberry, selai serikaya juga boleh. Nah, kira-kira diaduk tercampur rata seperti ini. Ini kemudian sisihkan dan selanjutnya ini aku mau buat rasa coklat. Di sini aku ambil 100 gram buttercream dan tambahkan dengan coklat batang yang udah dilelehkan sebanyak 50-80 gram. Ini lalu kita aduk sampai tercampur rata. Teman-teman jika tidak mau menggunakan coklat batang atau tidak ada di rumah bisa diganti dengan coklat bubuk ya. Selanjutnya di sini aku lubangi bomboloni menggunakan ujung sendok kayak gini sambil diputar-putar. Nah, kira-kira kayak gini ya teman-teman. Lalu semprotkan buttercream yang udah kita buat tadi. Kalau yang pertama aku akan buat buttercream yang original yang tidak aku campur dengan apapun. Nah, kira-kira seperti ini kita semprotkan perlahan.
Lalu aku tambahkan yang rasa coklat, yang rasa strawberry. Kemudian untuk yang terakhir aku pakai yang rasa coklat. Teman-teman bisa mengganti dengan matcha atau yang lainnya juga boleh. Nah, ini dia bomboloni yang udah kita buat tadi. Ini hasilnya cantik banget. Ya Allah, ini tuh enak, lembut. Nggak bisa berkata-kata deh teman-teman. Nah, ini aku ambil satu bagian bomboloninya. Bisa dilihat ini whitening-nya tinggi banget, gemes banget, gembul banget ya bomboloninya. Bagian bawahnya juga tidak berminyak, ini kering. Nah, kita akan lihat bagian dalamnya. Wah, Masya Allah, ini tuh benar-benar definisi surga ya teman-teman. Bomboloninya lembut, krimnya enak, nggak enak. Kalian pasti bakalan nagih banget untuk buat bomboloni dan krim ini. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini video kita kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video kita selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.